Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 26 ingin mempresentasikan tentang distribusi normal. Perkenalkan, saya Alicia Landa Ramadhani dengan NIM BIM 41252368 golongan D kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Intan Marcelina Budi Surbakti dengan NIM BIM 41251211 dari golongan C kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Saila Vina Sabrina dengan NIM BIM 41252463 dari golongan D kelompok 4. Perkenalkan, saya Widian Syahila BIM 41252294 dari kelompok 2 golongan D. Oke, selanjutnya kita akan memulai presentasinya. Untuk pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu konsep fundamental dalam statistik dan probabilitas. Ini adalah sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan penyebaran suatu variabel secara simetris di sekitar nilai rata-rata. Fungsi tersebut divisualisasikan dalam bentuk grafik berbentuk lonceng atau yang lebih dikenal sebagai kurva lonceng, bell curve. Pada grafik ini, data berkumpul di sekitar nilai tengah dan secara bertahap menurun menuju kedua sisi, menciptakan pola yang seimbang dan simetris. Parameter distribusi normal memiliki dua parameter utama, yaitu satu, mean, nilai rata-rata, berfungsi sebagai pusat distribusi. Pada kurva lonceng, mean menentukan lokasi titik puncak. Semua nilai akan tersebar simetris di sekeliling mean. Dalam distribusi normal sempurna, mean, median, modus. 2. Standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi mengukur seberapa tersebar data di sekitar mean. Semakin kecil standar deviasi, semakin sempit dan tajam kurva loncengnya. Sebaliknya, standar deviasi besar menghasilkan kurva yang lebih landai. Standar deviasi juga menggambarkan jarak umum antara masing-masing data terhadap nilai rata-rata. Ini berarti semakin kecil simpangan baku, semakin homogen datanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rumus yang digunakan dalam distribusi normal. Jika mu sama dengan 0 dan tau sama dengan 1, maka disebut distribusi normal standar. Untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus di mana Z sama dengan X dikurangi mu per tau, di mana X adalah nilai yang ingin dihitung, mu adalah rata-rata, dan tau adalah standar deviasi. Setelah mendapatkan nilai Z, kita dapat mencari probabilitasnya di tabel Z. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri distribusi normal, yaitu yang pertama ada dari distribusi mempunyai nilai modus, mean, dan median yang sama. Itulah alasan kenapa distribusi sering disebut dengan unimodal. Yaitu yang kedua ada titik puncak kurva pada nilai rata-rata berada di posisi tengah. Sedangkan pada data distribusi berada di sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah. Yaitu yang ketiga ada nilai rata-rata atau mean, adalah nilai yang standar deviasinya menentukan lokasi dan bentuk distribusi tersendiri. Yaitu yang keempat, total luas daerah yang berada di bawah kurva normal mempunyai nilai 1, yakni setengah pada sisi kanan dan setengah pada sisi kiri setengah. Dan yang kelima, kurva distribusi disimpulkan apabila setengah dari data populasi mempunyai nilai yang kurang dari angka rata-rata, sedangkan sebagian lainnya memiliki nilai yang jauh lebih besar. Dan yang terakhir, masing-masing ekor kurva pada kedua sisi bisa memanjang secara tak terbatas. Ekor kurva di berbagai kasus, distribusi bahkan tidak memotong sumbu horizontal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus. Diketahui sebuah perusahaan lampu memiliki rata-rata umur lampu 800 jam dengan standar deviasi 40 jam. Artinya, sebagian besar lampu akan bertahan sekitar 800 jam dan penyimpanan sekitar 40 jam dari rata-rata tersebut. Misalnya, kita ingin mencari peluang lampu bertahan antara 778 jam sampai 834 jam. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu ubah dulu ke nilai Z menggunakan rumus Z sama dengan X min mu per tau. Nah, perhitungannya ada di sebelah sini. Setelah mendapatkan nilai Z untuk batas bawah dan batas atas, kita cari nilainya di tabel Z. Tabelnya ada di sebelah sini.
Dari tabel tersebut, kita bisa mengetahui beberapa besar probabilitas atau peluang lampu bertahan dalam rentang waktu tersebut. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menghitung peluang lampu bertahan kurang dari 750 jam atau lebih dari 900 jam. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa distribusi normal adalah cara untuk melihat bagaimana data tersebar secara simetris di sekitar rata-rata. Dengan menggunakan mean, standar deviasi, dan tabel Z, kita dapat menghitung peluang suatu kejadian secara lebih mudah dan sistematis. Distribusi normal sangat sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, industri, dan penelitian. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.